Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kalian bersama Bu Eno akan belajar matematika untuk materi penyelesaian masalah terkait dengan pecahan. Bisa penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, ataupun operasi hitung campuran. Penjumlahan dengan pengurangan, ataupun sebaliknya pengurangan dengan penjumlahan. Materi hari ini terbagi atas menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, nanti kita akan belajar mengubah bentuk-bentuk pecahan agar nanti kalian bisa dengan lebih mudah memahami penyelesaian masalah terkait pecahan. Sudah siap ya? Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar mengubah dulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, di sini kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ada contoh pecahan desimal 0,7. Perhatikan angka desimal pada gambar. 0,7 hanya ada satu angka yang ada di belakang koma, sehingga kita mengatakan 7-nya sebagai persepuluhan, sedangkan angka 0 sebagai satuan. Sehingga 0,7 sama dengan 0 kita anggap sebagai bilangan bulat dari satuan ditambah 7/10, karena 7 di belakang koma dia sebagai persepuluhan, sehingga 0 ditambah 7/10 sama saja 7/10. Kita katakan 0,7 sama saja 7/10. Udah paham ya? Nah, ada juga pecahan desimal yang bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Contohnya 2,5. Pecahan desimal tersebut, angka di belakang koma hanya ada satu, yaitu 5. Kita anggap sebagai persepuluhan. Ingat, jika pecahan desimal, angka di belakang koma hanya ada satu, maka nanti pecahannya berwujud persepuluhan, ya. Sedangkan angka 2 di sini kita anggap sebagai satuan, sehingga 2,5 sama saja 2-nya kita jadikan bilangan bulat, yaitu 2, sedangkan 5-nya itu adalah pecahan biasa sebesar 5/10, sehingga 2 ditambah 5/10 adalah 25/10. Jadi bisa kita langsung katakan 2,5 adalah 25/10. Udah paham ya? Oke, ada juga pecahan desimal yang kedua yang bisa kita jadikan menjadi pecahan campuran. Contohnya pecahan desimal 1,25. Di sini angka di belakang koma ada 2, yaitu 2 dan 5, sehingga kita jadikan nanti adalah perseratusan. Sedangkan angka 1 tetap sebagai satuan. 1,25 sama dengan satunya kita jadikan bilangan bulat. Dan 25,25 kita jadikan perseratusan, sehingga 25/100 sama saja 1/25/100. Ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 1/4, sehingga pecahan desimal 1,25 sama saja 1/4. Selanjutnya kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kebalikan dengan yang tadi ya. Oke, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara mengubah pecahan biasa tersebut dengan penyebut 10, 100, atau 1000. Nah, ini ada contoh 1/2. Kita akan mengubah menjadi pecahan desimal. Di situ penyebutnya adalah 2. Kita jadikan dengan penyebut yang baru nantinya, yaitu 10.
supaya jadi 10, 2 kali berapa? Supaya jadi 10, 2 kali 5. Karena penyebutnya 2 kali 5, pembilangnya juga harus kali 5. Sehingga 1 kali 5 per 2 kali 5, yaitu 5/10. Barulah 5/10 kita jadikan pecahan desimal. Per 10 hanya ada satu angka di belakang koma, sehingga 0,5. Udah paham ya? Sama saja setengah itu adalah 0,5. Oke, ada contoh berikutnya. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh 3/4. Kita ingat baik-baik ya, pecahan biasa bisa menjadi pecahan desimal jika penyebutnya kita jadikan per 10, per 100, atau per 1000. 3/4. Kalau 4 itu kita jadikan per 10, tentunya susah. Bisa akan lebih mudah jika kita mengubahnya menjadi per 100. 4 dikali berapa? Supaya hasilnya 100. Kali 25. Karena penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga harus dikali 25. Sehingga 3 kali 25 per 4 kali 25. Sama saja 75 per 100. 75 per 100 per 100. Karena per 100, maka nanti angka di belakang koma ada 2, sehingga 0,75. Kita katakan 3/4 sama saja 0,75. Lantas bagaimana dengan contoh kedua berupa pecahan campuran yang kita ubah jadi pecahan desimal? Ya, angka bilangan bulatnya 1 kita sendirikan dulu, sedangkan setengahnya kita jadikan per 10. 1 kali 5 per 2 kali 5 untuk memiliki penyebut 10, sehingga sama dengan 1 ditambah 5/10. 1 ditambah 0,5. Masih ingat ya penjumlahan pecahan desimal? 1 tambah 0,5 sama saja 1,5. Artinya 1/2 sama saja 1,5. Udah paham ya? Oke, selanjutnya contoh pecahan campuran yang kita jadikan menjadi pecahan desimal. Pecahan campurannya kita pisah dulu. Bilangan bulat 5 kita pisahkan dengan 3/4. 3/4 supaya menjadi pecahan desimal kita jadikan pecahan per 100. Sehingga 5 ditambah 3 kali 25 per 4 kali 25. Kenapa harus dikali 25? Supaya penyebutnya menjadi 100. Sehingga 5 ditambah 75 per 100. Sama saja 5 ditambah 0,75. 0,75 itu berasal dari pecahan biasa 75 per 100. Sehingga 5,75. 5 3/4 sama artinya dengan 5,75. Selanjutnya kita belajar tentang pecahan istimewa. Kita sebut dengan pecahan istimewa karena dengan menghafalkannya akan lebih mudah bagi kita untuk mengubah pecahan satu menjadi bentuk pecahan yang lainnya. Oke, apa saja ya contoh pecahan istimewa? Yang pertama ada 1/4. 1/4 nilainya selalu 0,25. Sehingga jika ada pecahan dengan 3 1/4 sama saja bilangan bulatnya 3 kita taruh di depan koma 3,25. 1/2 sama saja selalu nilainya 0,5. Jika ada pecahan campuran dengan 1/2 bilangan bulatnya 7, maka 7-nya kita taruh di depan koma 7,5. 3/4 nilainya selalu 0,75. 1/5 nilainya 0,2. 2/5 nilainya sama dengan 0,4. 1/8 nilainya 0,125.
Sehingga jika 9 1/8, maka 9 kita taruh di depan koma, 9,125. Nah, itu tadi contoh-contoh pecahan istimewa. Berlaku berkebalikan ya, misalnya 0,25 maka nilainya selalu 1/4. Oke anak-anak, kalian sudah selesai belajar cara mengubah pecahan yang satu menjadi bentuk pecahan yang lainnya, serta kalian juga sudah mempelajari pecahan istimewa. Dengan begitu, insya Allah nanti kalian akan lebih mudah memahami cara penyelesaian masalah terkait pecahan. Nah, untuk video pertama sudah selesai kalian pelajari. Silahkan nanti kalian simak video kedua untuk hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.